Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah cerita daerah yang berjudul Sang Kuryang. Didengarkan dan disimak ya. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari putri di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi punya anak yang bernama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi untuk berburu yang ditemani oleh seekor anjing yang diberi nama Tumang. Tapi Sang Kuryang tidak tahu bahwa Tumang itu adalah titisan dewa sekaligus bapak dari Sang Kuryang. Pada saat berburu, tiba-tiba saja Sang Kuryang melihat rusa. Lalu ia teringat bahwa ibunya itu, Dayang Sumbi, sangat suka makan hati rusa. Lalu dia segera memerintahkan Tumang untuk mengejar rusa itu. Sayangnya, rusa itu kabur. Tumang kehilangan jejak rusa itu. Itu membuat Sang Kuryang marah sekali, karena dia sangat ingin memberikan hati rusa kepada ibunya. Dengan keadaan marah, Sang Kuryang membunuh Tumang, dan diambilnyalah hati Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang memberikan hati itu kepada ibunya untuk dimasak dan dimakan. Pada saat makan hati itu, tiba-tiba saja Dayang Sumbi teringat akan Tumang, dan ia menanyakan keberadaan Tumang kepada Sang Kuryang. Dengan perasaan menyesal, sedih, takut, Sang Kuryang pun berkata jujur kepada ibunya bahwa Tumang telah mati. Lalu Dayang Sumbi pun marah sekali. Ia pun memukul kepala Sang Kuryang menggunakan sendok nasi, lalu mengusir Sang Kuryang dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi pun menyesalinya. Ia selalu berdoa dan tekun bertapa. Hingga suatu hari, sang dewa memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi berupa kecantikan yang abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir dari rumah, Sang Kuryang pergi berkelana ke berbagai tempat. Hingga dewasa, ia kembali ke tempat ibunya itu. Sehingga bertemulah Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Saat bertemu, Sang Kuryang jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun berniat untuk melamar dan menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun menerimanya. Pada saat berduaan, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Ia pun menanyakannya, "Bekas luka apa ini?" Sang Kuryang pun menjawab, "Ini bekas luka akibat dipukul oleh sendok nasi oleh ibuku dulu," katanya. Dayang Sumbi pun kaget. Dia segera memberitahu Sang Kuryang bahwa dirinya itu adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Mendengar pernyataan itu, Sang Kuryang tidak percaya. Mungkin dipikirnya ibunya itu pasti sudah tua, tidak secantik ini. Lalu dia pun berniat untuk tetap menikahinya. Dayang Sumbi yang kebingungan, ia pun mempunyai ide untuk mengajukan permintaan kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta perahu yang dibuat Sang Kuryang dalam semalam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Lalu pada saat proses pembuatan perahu, Sang Kuryang meminta bantuan jin yang dia taklukkan saat merantau. Karena bantuan dari jin, perahu itu pun hampir selesai. Dayang Sumbi pun berdoa
dan memohon kepada dewa untuk membuat ayam berkokok lebih cepat agar sang kuryang itu gagal. Hingga berhasillah ayam berkokok. Karena kesal, sang kuryang marah. Ia pun menendang perahu yang ia buat ke atas gunung dan menyatulah dengan gunung-gunung lainnya. Itulah yang sekarang disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sang kuryang pun meninggal karena ia jatuh ke Sungai Citarum. Begitulah kisah dari sang kuryang.